kita itu bisa mendukung kualitas pendidikan yang kita miliki, terlebih kita sekarang sudah masuk di era masyarakat 5.0, Society 5.0. Seperti yang teman-teman ketahui ya, bahwa masyarakat 5.0 itu adalah masyarakat yang terpusat pada manusia dan juga teknologi nih. Jadi pasti dong teman-teman yang hadir di sini ada lebih dari 100 orang itu tidak bisa dipisahkan dari teknologi dan juga internet. Tapi boleh nggak saya coba bertanya ke teman-teman? Silahkan tuliskan di kolom chat sekarang juga. Kira-kira dalam waktu satu hari, dalam waktu 24 jam, berapa jam sih yang dihabiskan untuk mengakses internet? Boleh nggak ditulis di kolom chat? Rata-rata menggunakan internet setiap hari itu selama berapa jam? Wah, ini saya coba sapa-sapa dulu ya yang ada di kolom chat di sini. Mohon maaf karena namanya nggak bisa terbaca keseluruhan, saya akan langsung baca jawabannya ya. Ada yang bilang 12 jam, kemudian 4 jam, ada yang bilang juga 5 sampai 6 jam. Wah, lama juga ya. Kemudian 24 jam. Wah, 24 jam terkoneksi dengan internet. Kemudian kurang lebih 8 jam. Ada yang 10 jam, 6, 8, 3 jam. Apalagi mungkin yang waktu tidur, handphonenya dinyalain buat nemenin tidur gitu ya. Habis nonton misalnya live streaming, ataupun nonton beberapa platform streaming gitu ya, nonton drama, atau dengerin musik yang bisa bikin tidur kita nyenyak tuh kayaknya 24 jam gitu ya, nggak bisa lepas nih katanya. Yang punya username D182 seharian karena nggak bisa lepas dari handphone. Kemudian 24 jam untuk bisnis. Oh, keren. Betah ya selama itu ya teman-teman. Tapi tahu nggak sih ternyata kalau menurut data dari We Are Social di tahun 2024, rata-rata masyarakat Indonesia itu mengakses internet setiap hari itu 7 jam 38 menit. Jadi rata-rata masyarakat kita itu mengakses internet 7 jam 38 menit. Lama ya gitu kan. Nah, kira-kira dengan durasi waktu 7 jam 38 menit ini, apakah dihabiskan untuk nonton drama, dengerin musik, ngegame, nonton YouTube, menyimak webinar, kuliah online, atau justru digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, gitu ya. Scrolling media sosial yang nggak ada habisnya, nonton satu video TikTok, alah paling cuma 30 detik, habis itu nggak kerasa sampai 3 jam. Nah, hari ini saya akan mengajak teman-teman bagaimana kita mulai menyadari bahwa penggunaan internet dan juga teknologi berlebihan itu bisa berdampak loh terhadap kemampuan literasi kita. Dan ketika kemampuan literasi kita itu enggak baik, itu bisa berpengaruh loh terhadap pendidikan kita. Dan kalau kita tidak memaksimalkan kualitas pendidikan kita, itu berpengaruh loh terhadap kesempatan kerja di masa depan. Apalagi di sini saya yakin masih banyak yang mahasiswa ya. Jadi di kesempatan pagi hari ini, saya Zahra Nur Eriza, saya biasa dipanggil Sarana Eriza. Saya adalah direktur dari Speaking ID, sebuah lembaga keterampilan komunikasi, Bunda Baca Kota Solo, pengajar di kampus, kebetulan di UNS juga saya mengajar, dan aktif menjadi penyiar radio. Untuk sharing ke teman-teman, sebenarnya literasi itu seberapa penting sih untuk pendidikan kita? Bisa menentukan kesuksesan kita nggak sih di masa depan? Nah, di slide selanjutnya, bisa dibantu sama panitia untuk ditunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia itu masih tinggi ya, teman-teman. Ini laporan dari Badan Pusat Statistik, walaupun kalau kita lihat dari 3 tahun terakhir itu terus menurun, tapi sebenarnya jumlah pengangguran itu tinggi di Indonesia. Ada 7 juta lebihnya gitu ya. Itu 0,86. Jadi hampir 8 juta masyarakat Indonesia itu nganggur gitu. Jadi ini bukan jumlah yang kecil, ada 8 juta orang itu tuh yang nganggur, teman-teman. Kalau kita lihat dari data ini, 7,86 juta ini, hampir 8 juta
nganggur ini, itu ternyata yang banyak nganggur itu adalah lulusan SMK paling banyak. Kemudian yang kedua adalah lulusan SMA. Kemudian yang ketiga adalah lulusan diploma. Itu paling banyak nganggur. Jadi kalau misalnya sekarang teman-teman yang masih kuliah gitu ya, kemudian nggak lulus nih kuliahnya. Kuliahnya nggak lulus karena mungkin ya waktunya banyak digunakan untuk aktivitas lain sehingga nggak fokus untuk kuliah. Berarti kan teman-teman masih lulusan SMA dan juga masih lulusan SMK gitu kan ya. Ataupun mungkin yang sebelumnya sempat nih kuliah diploma dulu, habis itu ambil program sarjana. Nah, ternyata memang yang paling banyak nganggur itu lulusan-lulusan SMK, SMA, dan juga diploma ini. Apakah kemudian lulusan sarjana nggak banyak yang nganggur? Banyak juga. Setelah diploma adalah lulusan sarjana. Jadi memang jumlah pengangguran itu banyak dialami, banyak dirasakan oleh orang-orang yang sebenarnya sudah mendapatkan pendidikan. Lulusan SMK berarti dia udah sekolah selama 12 tahun. Lulusan SMA berarti udah sekolah selama 12 tahun. Tapi kok masih nganggur, padahal udah dapat pendidikan. Udah mengerasakan yang namanya bangku sekolah. Begitu ya. Sekadar cerita nih teman-teman. Kalau tadi saya cerita, sekarang saya mengisi dari ruang siaran. Saya siaran itu dari kelas 2 SMA. Dari usia 16 tahun sampai sekarang. Jadi hampir 24 tahun saya siaran di radio. Kalau dulu, kenapa waktu SMA itu udah mulai kerja? Karena saya butuh tambahan uang saku. Karena lahir dari keluarga yang sangat biasa-biasa aja. Jadi butuh tambahan uang saku untuk aktif di kegiatan organisasi sekolah. Jadi biar kalau ada iuran nggak minta orang tua, wah saya harus kerja nih. Maka saya mulai bekerja dari kelas 2 SMA. Dan ternyata sekarang masih aktif bekerja juga. Dari SMA sampai sekarang gitu ya, masih siaran 17 tahun, saya merasa bahwa, oh ternyata yang menentukan orang itu bisa kerja atau enggak, itu bukan karena kampusnya keren, bukan karena IPK-nya bagus gitu ya, bukan karena seberapa kaya orang tuanya kita, tapi sebenarnya kita itu punya niatan untuk meningkatkan kemampuan atau enggak. Itu yang saya rasakan selama 17 tahun terakhir. Anak SMA kerja bisa apa sih? Pasti nggak bisa apa-apa ya. Tapi gimana kita meningkatkan kemampuan supaya bisa bersaing dengan pekerja-pekerja yang lain. Nah, salah satunya adalah keinginan untuk bisa meningkatkan kemampuan diri. Nah, kita ke slide selanjutnya dulu ya, teman-teman. Di sini, saya akan mengajak teman-teman di slide selanjutnya untuk melihat kenapa sih masyarakat Indonesia lulusan SMK, lulusan SMA, diploma, kok banyak yang nganggur tuh kenapa memangnya? Ada kesalahan apa di sini? Ternyata yang pertama itu berkaitan dengan tingginya persaingan global. Jadi persaingan di pasar global itu teman-teman bisa dibilang menjadi salah satu faktor utama. Karena kecenderungannya perusahaan-perusahaan asing gitu ya yang ada di Indonesia itu memilih pekerja yang memang berasal dari negara mereka sendiri gitu. Jadi misalnya ada perusahaan nih dari negeri tetangga, kemudian dia mendirikan gitu kan pabriknya di Indonesia. Nah, ternyata mereka tuh lebih memilih pekerja dari negara mereka sendiri. Jadi di sini menimbulkan ketidakseimbangan antara pekerja asing dan juga pekerja lokal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sulitnya mobilitas geografis. Jadi karena pemerataan industri ini gitu ya, itu belum merata di Indonesia. Jadi ada wilayah yang memang banyak pabriknya, banyak lapangan pekerjaannya, tapi ada juga daerah yang memang tidak tersentuh dengan industri. Jadi para pencari-pencari kerja ini harus ke kota besar misalnya, atau harus ada akses ke daerah-daerah yang memang membuka lapangan pekerjaan. Nah, buat teman-teman kita di daerah-daerah tertentu untuk pindah ke daerah lain itu juga susah gitu. Aksesnya susah, kemudian mereka butuh banyak tenaga, butuh banyak uang, sehingga ya udah akhirnya mereka menganggur di daerahnya sendiri. Kemudian yang ketiga, rendahnya kualitas dan nggak sesuainya kualifikasi pendidikan.
Kuliah saya S1 itu adalah ilmu komunikasi. S2 saya, Magister Manajemen, saya ambil marketing, pemasaran. Banyak dari teman-teman saya di ilmu komunikasi ternyata melamar pekerjaan itu yang nggak sesuai gitu sama bidangnya. Apakah itu salah? Sebenarnya nggak salah. Tapi kemudian jadi pertanyaan dong, loh kenapa ini kok lulusan ilmu komunikasi kuliahnya, tapi ketika kerja jadi banker misal. Loh kuliahnya ilmu komunikasi ketika kerja jadi admin misalnya. Nah ini kan jadi pertanyaan gitu. Jadi di Indonesia ini kurangnya akses terhadap pendidikan yang memadai itu juga menjadi salah satu tantangan tersendiri. Kalau kita mah gitu ya di kota besar, di Universitas 11 Maret, tentu kita mendapatkan akses pendidikan yang baik, akses internet lancar gitu ya. Tapi kita nggak boleh menutup mata bahwa masih banyak daerah-daerah itu yang memang akses terhadap pendidikannya terbatas, kemudian berdampak terhadap kualitas pendidikan mereka, sehingga mereka banyak yang menjadi pekerja kasar gitu. Terus kemudian juga kurangnya keterampilan berwirausaha. Itu juga beresiko memperburuk situasi pengangguran yang ada di Indonesia. Jadi jadi pengusaha, jadi wirausahawan itu ternyata juga membuka lapangan pekerjaan loh teman-teman, ya kan? Jadi nggak mulu-mulu seseorang tuh dikatakan sukses kalau dia kerja di perusahaan gede, perusahaan multinasional, enggak. Tapi mereka-mereka yang membuka lapangan pekerjaan wirausahawan itu juga memberikan banyak kesempatan lapangan pekerjaan untuk masyarakat kita. Kemudian nggak bisa dipungkiri juga bahwa terbatasnya lowongan kerja, tingginya kebutuhan kerja itu juga ya tidak seimbang ya teman-teman ya. Banyak pelamar kerja tapi lowongannya sedikit. Ada nggak yang lihat tuh beberapa informasi viral juga gitu ya. Kalau lagi ada bukaan, ada lowongan kerja, itu orang-orang pada berdesak-desakan, ngantri panas-panas gitu. Yang diterima cuma beberapa aja. Ya itulah kenyataan kita. Dan ternyata memang karakteristik orang Indonesia itu malas dan agak susah untuk mengambil resiko. Yang gampang-gampang aja deh gitu kan ya. Yang simpel-simpel aja deh. Syukur-syukur bisa kerjanya nyantai, dapatnya banyak. Tapi kalau Sarah mau tanya nih sama teman-teman yang hadir di sini, coba tulisin di kolom chat kalau ditanya dan kita anggap ini sebagai doa ya. Kalau ditanya, teman-teman tuh sebenarnya terutama di sini yang masih mahasiswa gitu ya, ataupun mungkin anak sekolah, kalau ditanya, kalian tuh pengen nanti kerja sebagai apa sih? Ayo, tuliskan di kolom chat sekaligus ini adalah bagian dari doa kalau dibaca ya sama teman-teman yang lain. Harapannya adalah mestakung atau semesta mendukung. Jadi semakin kita tuliskan, semakin kita ucapkan, itu bisa berbalik energinya ke diri kita sendiri. Nah, saya pengen tahu nih, teman-teman tuh punya cita-cita sebagai apa? Pengen kerja sebagai apa? Karena saya sering banget juga tanya ke mahasiswa saya, kalian tuh mau kerja jadi apa tuh? Mereka tuh jawabnya tuh nggak tahu. Aku nggak tahu, Bu, mau jadi apa. Pokoknya saya jalanin aja. Nah, yang berani nulis di kolom chat ini adalah orang-orang yang sudah tahu apa yang dia mau, dan syukur-syukur gitu ya, itu bisa menjadi doa dan energi positif. Kalau pernah baca buku Law of Attraction, apa yang kita tuliskan, apa yang kita ucapkan itu menarik energi-energi. Dan jangan kaget kalau itu menjadi kenyataan. Ada yang pengen jadi pengusaha dan dosen. Ini Mbak Moderator ya, Mbak Vela. Kemudian ada juga yang jadi CEO, founder, punya bisnis ya. Ataupun mungkin juga kongsinyasi gitu juga bisa jadi CEO. Jadi dosen nulis buku gitu. Kemudian ada juga yang pengen jadi pengusaha, diplomat, hakim, scriptwriter, manajer, pegawai Bank Indonesia, pengusaha, lawyer, bekerja di perusahaan multinasional, data analyst. Terus kemudian ada pegawai bank, founder real estate company, pengusaha, peternak, psikolog sama dosen. Ih, keren, HRD gitu kan ya. Terus juga banyak yang jadi apa nih? Oh, banyak yang jadi pengusaha ya ternyata ya teman-teman ya. Keren, keren, keren. Nanti kapan-kapan boleh deh Sarah sharing-sharing gimana caranya
memiliki sebuah bisnis sendiri meskipun kita juga punya pekerjaan yang lain gitu kan ya. Nanti di kesempatan yang lain, di webinar yang lain boleh kita sharing-sharing bareng-bareng. Nah, kalau teman-teman udah tahu gitu ya, kenapa menganggur, ini dia kebanyakan alasannya. Kita coba yuk di slide selanjutnya kita highlight ternyata rendahnya kualitas dan tidak sesuainya kualifikasi pendidikan itu juga menjadi alasan kenapa banyak masyarakat Indonesia itu yang nganggur. Kita merasa udah sekolah itu udah pinter, padahal belum tentu, ya kan? Kita sekolah tuh apakah udah pasti kalau kita tuh pinter dan udah pasti kalau kita sukses tuh belum tentu, teman-teman. Jadi sebenarnya kualitas diri kita itu tidak dipengaruhi oleh kita sekolah atau enggak, kampus mana kita kuliah, sekolah mana yang kita masukin, itu enggak di situ gitu poinnya. Karena pada kenyataannya banyak juga yang kuliahnya sampai S2, S3, bahkan ketika dia kembali dari luar negeri, kuliahnya S3 di luar negeri, ketika kerja di Indonesia, kok gajinya UMR aja ya gitu. Ada tuh beberapa video juga yang viral. Ada orang ngeluh, kenapa ya aku udah lulusan S3 luar negeri loh. Begitu kerja di Indonesia, kenapa gajinya masih UMR? Kemudian, oh ada loh anak yang istilahnya hanya mengenyam bangku pendidikan sampai SD gitu ya. Tapi ternyata bisa sukses loh jadi peternak dengan ratusan karyawan membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Nah, di sini kita harus melihat bahwa ternyata kualitas diri kita itu dipengaruhi bukan dari di mana kita sekolah, tapi sejauh apa kita itu mau belajar, teman-teman. Itu berpengaruh banget. Jadi kita mau nggak sih terus belajar, terus berlatih, terus mencoba hal baru, meskipun kuliah kita mungkin enggak di kampus negeri misalnya. Meskipun kita dari keluarga orang yang biasa-biasa saja, ternyata itu bukan menjadi satu alasan. Maka ini dia, di slide selanjutnya, saya akan menunjukkan ke teman-teman bahwa ada loh hal-hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan pendidikan kita. Bukan hanya dari bangku sekolah, bukan hanya dari bangku kuliah, tapi kita bisa meningkatkan kualitas diri kita, pendidikan yang kita miliki bukan hanya dari ranah formal, tapi juga dari kebiasaan sehari-hari. Caranya gimana nih, Sarah? Nah, kita harus lihat dulu, teman-teman. Yang saya tunjukkan ini adalah hasil dari sebuah assessment untuk pelajar di dunia, gitu ya. Program International Student Assessment namanya. Jadi ini adalah sebuah program untuk mengukur kualitas pelajar di berbagai negara di dunia, diikuti oleh 81 negara di dunia, namanya PISA programnya, Program of International Student Assessment, yang usianya 15 tahun, jadi sekitar kelas 1 SMA. Di sini yang diukur itu adalah kemampuan membaca, matematika, sama sains. Jadi ada 3 bidang yang diukur. Bahasa melalui aktivitas membaca, kemudian matematika, dan sains. Teman-teman tahu nggak hasilnya seperti apa? Di tahun 2022, Indonesia ada di peringkat berapa? Coba. Ada di peringkat 68 dari 81 negara. Rendah banget ya. 68 dari 81 negara. Jadi ternyata teman-teman, di sini kita jadi tersadarkan bahwa pelajar-pelajar usia 15 tahun itu kemampuan membaca, kemampuan matematika, dan kemampuan sainsnya itu rendah banget. Jadi kalau ada 81 pelajar dikumpulin dalam satu ruangan, kemudian kita diuji, kita tuh bisa baca nggak sih? Kita tuh bisa matematika nggak sih? Ranking kita itu 68, teman-teman. Padahal yang usianya 15 tahun ini, gitu kan ya, di tahun 2022, berarti kan sekarang udah usianya 17 tahun nih. Bisa aja udah kuliah atau bentar lagi 1 tahun lagi kuliah gitu kan ya. Lah kalau dia aja membaca nggak bisa, matematika juga nggak bisa,
yakin kemudian di kampus dia bisa jadi lebih jago gitu atau kemampuannya meningkat? Kan belum tentu ya. Maka ini PR buat kita bareng-bareng nih, buat pendidikan di Indonesia pada umumnya juga gitu. Saya yakin pemerintah juga sangat aware gitu terkait hal ini. Wah, gimana nih pelajar kita kok peringkatnya bawah banget gitu. Gimana mereka kalau masuk di bangku perkuliahan? Gimana kalau mereka masuk di dunia kerja? Apa yang harus kita lakukan gitu. Maka saya sangat senang sekali ada webinar ini supaya teman-teman yang hadir di sini mulai membuka wawasan. Wah, kayaknya kita nggak boleh kalah. Kayaknya emang kualitas membaca matematika dan sains kita harus kita tingkatkan nih, gitu. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Silahkan dilanjutkan untuk slide selanjutnya. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah bagaimana teman-teman mulai meningkatkan kemampuan literasi. Kebetulan saya adalah Bunda Baca. Bunda Baca itu adalah sebuah penghargaan yang diberikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dalam hal ini adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surakarta. Pada waktu itu tahun 2019 ada sebuah ajang penghargaan untuk para perempuan dan juga para pelajar yang memang menggiatkan literasi di masyarakat sekitar. Kebetulan saya terpilih menjadi Bunda Baca dan masih menjabat hingga saat ini. Nah, ternyata teman-teman, kemampuan literasi kita, kemampuan membaca dan menulis kita itu masih sangat rendah. Pertanyaannya adalah, emang kalau orang itu punya kemampuan literasi yang bagus, itu apa sih pentingnya, apa sih manfaatnya buat pendidikan? Kita kan udah mahasiswa gitu loh. Emang ada hubungannya kemampuan literasi sama pendidikan kita di bangku perkuliahan? Emang ada hubungannya literasi sama karir kita di masa depan? Emang ada hubungannya literasi sama kemampuan kita mencari pekerjaan? Nah, di sini teman-teman, ternyata yang namanya pendidikan dan literasi itu memiliki hubungan yang sangat erat. Menjadi salah satu komponen penting dalam proses pendidikan dan proses belajar. Kenapa? Karena literasi itu adalah dasar pembelajaran. Literasi membaca, menulis, matematika, atau numerasi itu adalah dasar pembelajaran di semua tingkat pendidikan. Dulu saya pikir waktu kuliah S1 ilmu komunikasi, yes, nggak usah ketemu sama matematika. Tapi ternyata ada mata kuliah statistika juga. Pakai SPSS juga gitu. Maka itu kan ilmu matematika juga, ya kan? Ternyata sampai bangku perkuliahan tetap ketemu sama matematika. Jurusan yang lain banyak lagi gitu. Teknik apalagi gitu ya, fisika apalagi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, yang namanya literasi itu membantu kemampuan berpikir, teman-teman. Literasi itu nggak hanya kemampuan membaca dan menulis, tapi juga kemampuan memahami, kemudian kemampuan menganalisis, mengevaluasi informasi, dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita punya kemampuan literasi yang baik, kita juga bisa mengakses pengetahuan dan juga informasi. Kalau kita males baca, ya kita nggak mungkin bisa menemukan jurnal-jurnal penelitian terbaru, buku-buku bestseller di dunia ini, gitu kan ya. Kemudian akses-akses informasi yang tepat. Jangan kaget ya, kalau kemudian orang yang tingkat literasi membacanya itu rendah, kemudian jadi korban hoax, korban hoax, dan gampang banget terpancing dengan informasi-informasi clickbait yang ada di internet. Ketik amin supaya kamu bisa mendapatkan uang 5 juta hari ini gitu kan. Banyak nggak ya postingan-postingan kayak gitu ya. Ketikan amin sebagai bentuk kasih sayang kita kepada ibu kita sehingga ibu kita bisa masuk surga. Astaga, 5 hal ini bisa membuatmu tercengang. Nah, ini adalah judul-judul yang clickbait yang seringkali judulnya sama isinya itu beda, teman-teman. Tapi orang yang tingkat literasinya rendah itu gampang banget kepancing dengan judul-judul yang seperti itu. Bikin video gitu kan ya. Judul videonya sama kontennya ternyata berbeda. Nah, ternyata orang yang memiliki tingkat literasi yang baik itu dia akan lebih mudah dalam mengakses pengetahuan dan informasi yang benar. Sehingga nggak gampang terjebak sama informasi-informasi yang hoax, misinformasi, disinformasi, malinformasi. Kemudian, orang yang memiliki tingkat literasi yang tinggi itu juga bisa meningkatkan kompetensi berbahasa. Jadi kalau yang punya kemampuan berbahasa asing dengan baik itu bisa
dibilang pasti tingkat literasinya juga tinggi. Dan orang-orang yang punya literasi yang tinggi itu mampu beradaptasi, inovatif, dan dia bisa memberdayakan dirinya dengan baik. Ada loh anak yang lulusannya cuma SD ataupun SMP, tapi suka banget baca buku, ternyata juga hidupnya bisa sukses gitu. Tapi ada loh yang sekolah kuliahnya di kampus yang mentereng bagus, tapi dia masih nganggur gitu. Nah, di sini teman-teman itu berkaitan dengan kemampuan literasi juga karena orang yang literasinya bagus, dia juga lebih adaptif dan inovatif dan dia mau memberdayakan dirinya dengan baik. Maka ini dia nih teman-teman, boleh dibantu di slide selanjutnya ya. Kita harus paham bahwa masyarakat sekarang itu membaca dan menulis aja itu nggak cukup. Jadi kalau teman-teman bisa baca, bisa nulis aja sekarang nggak cukup. Anak teman saya itu umurnya 2 tahun gitu kan ya, itu udah pinter baca. Kalau teman-teman lihat ada anak kecil, kalau nggak salah namanya Ken gitu ya, dia umurnya berapa sih, 2 tahun apa 3 tahun ya? Dia udah makanannya buku kalkulus gitu. Dikasih tebak-tebakan sama Jerome Pauline tentang unsur-unsur kimia, dia tahu tuh mana yang asam sulfat, mana yang H2O gitu kan ya. Dia ngerti semua gitu. Organ-organ tubuh dia paham gitu kan ya. Oh, ini adalah bentuknya pankreas, ginjal. Usianya masih di bawah 5 tahun, dia ngerti. Dia bisa membaca gitu kan. Dia bisa memahami dengan baik. Tetapi yang namanya literasi, hakikatnya sekarang itu bukan cuma kemampuan orang bisa baca, orang bisa nulis. Kalau bisa baca sama bisa nulis, itu tadi anak-anak jenius yang usianya 3 tahun, 2 tahun tuh banyak yang bisa, teman-teman. Tapi literasi nggak cuma sebatas bisa baca dan bisa nulis aja. Saya yakin karena sekarang teman-teman yang hadir di sini mahasiswa, pelajar, pasti dong bisa baca, bisa nulis. Tapi di era masyarakat 5.0, kita bukan cuma sekadar bisa baca sama bisa nulis. Tapi apa? Ini dia di slide selanjutnya. Tetapi kita harus bisa memahami yang kita baca dan apa yang kita tulis. Itu dia. Bukti kalau masyarakat kita itu literasinya masih rendah apa? Masih banyak yang belum bisa membaca, memahami bacaannya, dan belum bisa memahami apa yang dia tulis dengan baik. Di tahun 2020, 4 tahun yang lalu gitu ya, Microsoft itu membuat sebuah riset yang hasilnya bahwa netizen pengguna internet di Indonesia itu paling enggak sopan di Asia Tenggara. Mereka suka hate speech, menghina orang lain, kemudian menyebarkan hoax, seringkali jadi korban penipuan atau pelaku penipuan. Di Asia Tenggara loh, paling nggak sopan teman-teman. Bahkan kita itu seringkali juga menghujat figur-figur yang berasal dari negara lain. Kalau kita rasa nggak suka, kita langsung hujat melalui kolom komentarnya. Sesimpel ini deh teman-teman. Ini mungkin kasih gambaran yang nyata ya buat teman-teman yang ada di sini. Masyarakat kita itu nggak bisa bedain Sandra Dewi sama Dewi Sandra. Sesimpel itu loh. Ya nggak? Sandra Dewi sama Dewi Sandra nggak bisa bedain. Maka ini lagi ada kasus yang mana yang dihujat siapa gitu kan. Itu hal yang sangat sepele banget. Tapi ternyata masyarakat kita nggak bisa. Padahal pasti bisa baca dong. Bisa ngetikin komen berarti bisa nulis dong. Tetapi kenapa literasi kita nggak bagus? Karena kita nggak memahami apa yang kita baca dan apa yang kita tulis. Jadi literasi di era masyarakat 5.0 itu adalah kemampuan kita untuk satu, mencari informasi yang benar, yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Kemudian yang kedua kita bisa nyortir nih. Oh ini informasi hoax, ini nggak penting nih. Ini kisah kasus-kasus perceraian selebritis saya nggak butuh, saya nggak mau baca. Nggak butuh nih, nggak bisa, nggak ada manfaatnya buat hidup saya. Oh ini bagus ini literasi keuangan nih. Ini penting nih buat saya gitu kan. Kita bisa milah-milah mana yang bagus, mana yang enggak. Kemudian apa teman-teman, kita bisa memahami maksudnya satu persatu. Oh, maksudnya seperti ini. Oh, jadi kayak gini.
wawasan kita luas. Kalau misalnya kita nggak suka sama satu topik gitu kan ya. Ah, apakah kita harus berkomentar atau kita harus diem aja? Apakah kita harus mengetikkan di kolom komentar atau kita harus tahan diri? Kemampuan kita dalam mengendalikan jempol kita itu juga bagian dari kemampuan literasi di 5.0 gitu. Menahan diri, nggak peduli deh, nggak usah komentar deh. Itu adalah salah satu skill kita di era masyarakat 5.0, 5.0. Kadang-kadang saya juga heran gitu ya. Ada video, short video, kebetulan saya aktif juga teman-teman di Instagram, saya bikin konten tentang dunia public speaking, literasi, dan lain sebagainya. Saya pernah ngelihat ada video tentang cara memasak sayur sop gitu kan. Itu kan video yang biasa ya, cara masak sayur sop ya. Tapi tahu nggak teman-teman komentarnya? Ih, perasaan sayur sop buatanku nggak kayak gitu deh. Kalau buatanku tuh gini-gini bumbunya gitu kan. Ya terserah aja kali kan, mau masak sayur sop pakai bumbunya kayak gimana, pakai merica kek, mau pakai kemiri kek, mau pakai daun bawang kek, mau enggak kek. Bebas-bebas aja kan, tiap orang punya seleranya masing-masing. Tapi masyarakat kita, teman-teman, itu nggak rela dengan adanya perbedaan pengalaman itu tadi. Seolah-olah kalau nggak sama dengan diri kita, berarti yang lain itu salah. Masyarakat 5.0 yang memiliki literasi yang baik akan memahami perbedaan pengalaman, referensi orang lain, perbedaan pendapat, perbedaan kesukaan, dan lain sebagainya. Saya pernah membuat konten juga di Instagram cara menggunakan mikrofon sebagai seorang MC. Kata-kata yang sebaiknya tidak digunakan MC pada saat jadi MC webinar ataupun seminar. Saya bikin konten kayak gitu. Tahu nggak teman-teman yang masuk di kolom komentar, komentarnya apa? Yang dikomentarin bukan tipsnya saya, tapi yang dikomentarin adalah, ih lubang hidungnya gede banget ya. Ih jidatnya kayak landasan helikopter ya, gitu kan. Yang dikomentarin malah itu gitu. Ih, mukanya aneh dan lain sebagainya. Padahal yang saya sampaikan itu berkaitan dengan tips menggunakan mikrofon. Kata-kata yang harus dihindari oleh MC. Tapi yang dikomentari netizen adalah lubang hidung saya dan juga lebarnya dahi saya. Maka di sini, ini bisa kita ambil satu wawasan. Oh, ternyata orang nonton video itu belum tentu paham loh. Orang baca buku itu belum tentu paham loh. Orang nulis itu belum tentu paham juga loh apa yang dia tulis. Apalagi sekarang ada teknologi kecanggihan buatan, gitu, kecerdasan buatan, sorry. Ada teknologi kecerdasan buatan, artificial intelligence, yang sangat canggih gitu kan. Kalau teman-teman nggak punya kemampuan literasi yang baik, pasti bakal kesulitan untuk memasukkan atau menuliskan prompt-nya. Iya nggak? Ini adalah sedikit wawasan aja bahwa literasi itu teman-teman seberapa penting untuk kualitas diri kita dan kualitas pendidikan kita karena ya itu tadi gitu. Bisa membuat diri kita lebih adaptif, lebih inovatif, memberdayakan diri kita dengan baik dan kita tidak mudah menjadi korban teknologi, korban isu-isu yang tidak benar. Mau dibantu slide selanjutnya, teman-teman yang ada di belakang layar. Maka ini adalah PR buat kita, gimana caranya supaya mahasiswa, gimana caranya buat pelajar, gimana caranya buat emak-emak kayak saya, gimana caranya buat orang tua untuk lebih berliterasi. Jadi jujur, kemampuan literasi bukan cuma untuk mahasiswa, tapi juga buat orang tua. Kenapa saya jadi Buddha Baca? Karena saya harus mengajak perempuan-perempuan, orang tua, yuk tingkatkan literasi. Karena kalau bukan dari kita, gimana nasib anak-anak kita nantinya? Gimana caranya? Ini ada beberapa tips buat teman-teman, mohon di-share ya. Di slide selanjutnya, yang pertama adalah teman-teman please banget tolong diubah mindsetnya. Jangan mau jadi korban teknologi. Teknologi itu ibaratnya adalah pedang bermata dua, ada positif, ada negatifnya. Kita ambil yang positifnya aja. Kita harus hilangkan sisi negatif atau kurangi sisi negatifnya. Maka mulai dari sekarang, coba yuk teman-teman, niatkan untuk aku harus meningkatkan kemampuan literasi, kemampuan membaca, kemampuan menulisku, sehingga aku bisa memahami informasi dengan baik dan benar, sehingga informasi ini bisa bermanfaat untuk hidupku, untuk pekerjaanku, untuk karirku di masa depan. Itu yang pertama. Yang kedua, kurangi bermain gadget. Ini jujur dari diri saya sendiri, ternyata sengaruh itu. Pas pandemi kemarin, satu hari bisa mainan handphone, bisa nge-zoom itu sampai belasan jam. Akibatnya apa teman-teman? Waktu pandemi kemarin,
Selain minus saya tambah, jumlah buku yang saya baca per bulan dan per tahunnya itu menurun secara drastis. Kalau tips dari saya, handphonenya teman-teman tolong diaktifkan reminder setiap harinya itu mau dilimitasi main handphone berapa jam. Di Instagram bisa kita limitasi, oh buka nanti setiap 10 menit bakal ada reminder, kamu udah main 10 menit, kamu harus close Instagramnya itu ada reminder yang bisa kita setting. Di handphone juga sama. Terus kalau udah di atas jam 6 malam, saya sarankan ke teman-teman handphonenya mulai di modenya itu yellow light gitu, nggak blue light. Karena kalau warnanya ya masih terang, masih biru, itu bisa mengganggu hormon di tubuh kita sehingga kita nggak bisa tidur nyenyak. Jadi diturunin. Akhirnya, setelah saya sadar bahwa aktivitas bermain internet dan juga gadgetnya terlalu tinggi, saya buat satu peraturan untuk diri saya sendiri, jam 6 malam sampai jam 6 pagi, saya nggak mau bales WA. Saya nggak mau berkomunikasi sama orang lain. Kecuali dari ibu dan juga suami saya. Ternyata sengaruh itu teman-teman setelah memutuskan, oke, jam 6 malam saya nggak akan sering-sering pegang HP, gitu kan ya. Pokoknya saya udah mulai nurunin aktivitasnya, saya jadi bisa baca buku, jadi bisa ngobrol sama suami sama anak lebih intens, makan malamnya nggak pegang HP. Itu butuh ada kesadaran kita. Karena kalau nggak sadar, ya kita kepancing terus buat pegang handphone berjam-jam. Kemudian tips dari saya selanjutnya teman-teman, coba temukan bacaan-bacaan yang teman-teman suka. Banyak banget konten kreator buku yang bisa ngasih rekomendasi buku-buku keren ke teman-teman. Apakah kalau kita meningkatkan literasi kita nggak boleh baca komik? Ah, kata siapa? Saya baca komik juga tiap hari. Saya sampai baca komik Jujutsu Kaisen nomor 14 ya sekarang ya. Saya ngikutin juga animenya Jujutsu Kaisen. Saya baca yang versi manga Jepangnya Gojo Satoru meninggal. Terus saya ngikutin loh, teman-teman. Saya ngikutin Demon Slayer juga, baca komik. Saya ngikutin komik-komik yang lain, cerita-cerita romantis dan lain sebagainya, nggak masalah. Karena dengan kita menemukan bacaan yang kita suka, itu kita jadi terpancing untuk membaca bacaan-bacaan yang lain. Dan baca buku itu nggak usah berjam-jam juga, mulai aja dari 15 menit setiap hari. Di slide selanjutnya, ini ada banyak konten kreator yang memberikan insight buku. Kalau teman-teman bisa buka, kayak misalnya punyanya Tiara Rich Book ini, dia sering banget gitu ya. Dia ambil satu buku, dia foto, jepret covernya, dia tulis buku ini menariknya apa di caption. Nah, kadang-kadang kan kita bingung ya mau baca buku apa ya yang sesuai sama yang kita butuhkan ya. Saran saya daripada teman-teman langsung beli di toko buku, mending buka-buka aja akun para bookstagram gitu kan ya, yang nge-review buku-buku yang udah mereka baca dan teman-teman cari buku-buku yang dibutuhkan. Saya termasuk suka buku-buku self development gitu kan. Tapi ternyata tetap butuh juga buku-buku fiksi. Kalau katanya J.S. Kyren yang nulis Aku Bukan Sarjana Kertas gitu kan ya. Sepatu Ayah Sepatu Ibu, penulis buku fiksi, J.S. Kyren ini bilang kayak gini teman-teman. Baca paling enggak 2 buku setiap bulan. Buku non-fiksi untuk otak kita, buku fiksi untuk hati kita. Kebetulan waktu itu saya talk show bareng sama J.S. Kyren, kata-kata beliau itu saya camkan banget di otak saya. Oke, baca fiksi sama non-fiksi, non-fiksi untuk otak, kemudian fiksi untuk hati. Ternyata bener loh. Selama ini bacaan saya tuh non-fiksi mulu gitu kan ya. Buku-bukunya kayak James Clear, Atomic Habit, terus Robin Sharma, yang memang untuk konsumsi otak. Tapi sesekali baca novel itu bisa bikin hati jadi seger, hati jadi hangat, hati kita itu jadi nyaman gitu. Ternyata memang butuh ya keseimbangan antara fiksi dan non-fiksi. Saya mulai baca komik-komik lagi, baca majalah-majalah lagi, dan lain sebagainya. Di slide selanjutnya ini juga akun yang bisa teman-teman buka gitu ya. Ini beberapa akun yang saya follow. Bacaan Alia, dia juga sering banget kasih sinopsis buku-buku yang dia baca plus reviewnya seperti apa. Jadi kalau generasi Z, generasi zaman now itu menstimulus kemampuan literasinya, itu jangan langsung baca jurnal-jurnal ilmiah, teman-teman. Bikin pusing, tapi kita justru baca
buku-buku yang bikin kita happy. Ketemu buku-buku yang bikin kita happy di mana? Jangan langsung ke toko buku, nanti jadinya impulsive buyers gitu kan. Kita jadinya impulsive buying. Kita temukan aja referensi buku-buku dari para content creator di sosial media, cari topik-topik yang sekiranya cocok untuk kita. Mulai dari hal yang sederhana. Terus pilih satu dua buku, coba kita baca 15 menit setiap hari, gitu kan ya. Biasanya bisa malam hari, sore, ataupun pagi hari setelah bangun tidur sebelum pegang HP. Supaya apa? Supaya kita jadi terbiasa membaca dan pemahaman kita terhadap teks itu bisa meningkat. Bukunya nggak harus buku cetak ya, bisa e-book juga boleh gitu. Nah, kalau teman-teman pengen punya komunitas, pengen punya semangat yang sama dalam berliterasi, kadang-kala kan semangat kita turun. Teman-teman bisa menemukan komunitas-komunitas baca buku. Kebetulan saya adalah ketua dan founder dari komunitas Read Aloud Solo Raya. Ini akunnya boleh di slide ke slide selanjutnya. Jadi buat teman-teman yang ada di wilayah Solo Raya, boleh banget join di komunitas Read Aloud Solo Raya ini. Saya mengumpulkan teman-teman yang punya hobi baca buku dan pengen meningkatkan kemampuan literasi. Jadi dengan meningkatkan kemampuan literasi ini, kita bisa meningkatkan kualitas diri kita bisa menunjukkan bahwa pendidikan yang kita miliki itu memang betul-betul mengubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, plus membuka peluang kerja yang lebih besar. Apakah orang yang suka literasi itu pasti nantinya jadi penulis? Belum tentu ya. Tapi biasanya orang yang suka baca itu juga suka nulis. Biasanya. Maka saya juga punya beberapa buku yang saya tulis. Kemudian teman-teman, karena saya adalah praktisi di bidang komunikasi, ternyata orang yang suka baca dan orang yang suka nulis, kemampuan public speaking dan komunikasi lisannya itu juga bagus. Maka kalau saya memberikan pelatihan terkait komunikasi, ketika ada mahasiswa yang tanya saya, Kak Sarah gimana sih caranya supaya kalau ngomong itu nggak gampang ngeblank dan selalu ada bahan gitu. Nggak ngeblank di tengah jalan dan selalu bisa improvisasi dengan baik. Tips yang selalu saya berikan adalah perbanyak membaca. Ketika kita banyak membaca, otak kita jadi banyak tabungan informasinya. Kita jadi bisa menyusun informasi secara rapi dan terstruktur, dan itu berdampak juga pada kemampuan komunikasi lisan, salah satunya public speaking kita. Dan kalau seseorang itu udah punya wawasan, mampu menulis, komunikasi lisannya bagus, jangan kaget ya teman-teman kalau dia bisa mencapai pendidikan yang jauh lebih berkualitas, kemudian pengalamannya lebih banyak, kesempatan kerjanya juga semakin lebih besar. Jadi ini adalah kaitannya bagaimana literasi itu bisa menjadi tolak ukur suksesnya pendidikan kita. Literasi bisa membuka peluang kesempatan kita dalam bekerja, berjejaring dengan lebih baik. Saya Sarah Neriza, kalau teman-teman masih membutuhkan informasi terkait dunia literasi, boleh dibantu di slide selanjutnya. Saya menulis blog di www.neriza.com dan juga pegiatliterasi.id. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf jika ada kalimat yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada Kak Vela selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, terima kasih banyak Ibu Sarah. Keren banget ya teman-teman penjelasan dari Ibu Sarah Neriza terkait kondisi generasi muda saat ini dan membagi pengalaman dalam pengembangan literasi di lingkungan sekitar. Tiba saatnya yang ditunggu-tunggu yaitu sesi Q&A. Baik, Ibu Sarah, mohon izin menyampaikan. Kami ada 15 menit, Ibu, untuk nanti teman-teman Q&A dan minta tolong untuk bisa diberikan feedback ya, Ibu. Kita akan memilih 2 sampai 3 atau nanti yang mencukup dengan waktu 15 menit. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, wajib untuk on cam dan raise hand. Bella hitung ya. Satu, dua, tiga.
Boleh, siapa yang tercepat untuk bertanya? Oke, ada Kak Valen Novanti yang bertanya. Silahkan Kak Valen Novanti untuk on mic. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Vela Novandi. Sini saya mau bertanya Kak terkait netizen digital gitu. Kan kalau di komentar kadang ada netizen yang kena hoax dan dia menghujat. Tapi di sini kita mau meluruskan dia ke jalan yang benar gitu kan. Tapi saat kita nasihati dia, ternyata malah tetap di kolom komentar. Nah, kalau terjadi kejadian seperti itu, sebaiknya kita diamkan saja atau kita tetap membenarkan dia gitu ya. Terima kasih. Wow, pertanyaannya mewakili banyak anak muda saat ini ya, Kak Valen. Baik, Ibu Sarah, bagaimana kita sebagai generasi muda ketika tahu ada orang yang mungkin ini ya, komen negatif, apakah kita harus memberikan respon menegur atau seperti apa, Ibu? Oke, Dipersilahkan, Ibu. terima kasih Kak Velen Novanti yang sudah bertanya ya. Bagaimana kalau misalnya kita menemukan komentar yang tidak baik? Ini ada beberapa disclaimer dulu. Berdasarkan pengalaman saya, semakin banyak jumlah followers yang kita miliki, ternyata kecenderungan kita mendapatkan komentar negatif itu juga semakin tinggi. Jadi waktu dulu followers saya masih 12.000, itu nggak ada orang yang ngasih komentar gitu kan. Tapi sekarang begitu jumlah followersnya tambah banyak, 200.000 tuh gampang banget orang mengomentari terhadap hidup kita. Maka, jika komentar itu datang ke diri kita, ada hal-hal yang negatif atau hal-hal yang tidak relevan. Kayak misalnya tadi, saya ngasih tips soal public speaking, kok yang dikomentari lubang hidung saya akan memberikan aksi yang langsung, berdampak, tetapi tidak membuka interaksi terhadap orang tersebut. Dengan cara hapus komennya, blok akunnya. Sesederhana itu. Jadi saya langsung memberikan aksi yang berdampak. Berdampak dong, karena apa? Saya nggak bisa berkomunikasi lagi kalau akunnya saya blok. Dan saya tidak membuka ruang untuk berdebat. Kebetulan apa namanya waktu saya juga nggak banyak untuk mengomentari hal-hal seperti itu. Dan apa informasi yang negatif itu tidak membebani pikiran saya. Itu kalau komentarnya terhadap diri saya sendiri, saya akan melakukan satu aksi blok akunnya, hapus komennya. Termasuk jika mungkin itu komentarnya justru berasal dari orang yang kita kenal. Karena orang memberikan komentar negatif itu ada dua maksudnya. Satu, maksudnya mencari perhatian, gitu ya. Yang kedua adalah menumpahkan sampah emosi negatif kepada orang lain. Dia nggak bisa menumpahkan emosi itu ke orang yang ada di dunia nyata, dia tumpahkan ke orang lain. Maka kok kayaknya nggak ada hal baiknya ya, maka kita harus hentikan. Wah, itu banyak tuh public figure yang biasa-biasa aja dikomentari negatif, yaitu mereka gitu kan. Tapi kalau di saya akan putus komentar negatif ini supaya tidak berdampak buruk untuk diri saya sendiri dan teman-teman lain karena komentar buruk tuh kadang-kadang memancing komentar buruk-buruk lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang berperilaku salah, apakah kita harus menegur orang tersebut? Misalnya dia bikin konten, kita nggak terima sama kontennya itu karena nggak sesuai sama value hidup kita. Apakah kita harus nasehatin? Apakah kita harus tegur? Apakah kita harus marahin? Ini satu idealis yang saya pegang ketika bermain media sosial, teman-teman, yaitu adalah menjauhi perdebatan. Jadi, kalau kita nggak suka atau ada konten yang nggak sesuai sama value hidup kita, cukup diamkan, ganti aja. Karena begitu kita kasih komentar, nanti akan memicu yang namanya interaksi dengan user lain ataupun pemilik konten tersebut, dan akhirnya akan perang argumen, perdebatan. Jadi prinsip saya adalah menjauhi perdebatan. Gimana kalau misalnya yang kita akan nasihati ini adalah orang yang kita kenal, maka tolong memberikan nasihat itu jangan di ruang publik, tapi kita bisa menggunakan ruang pribadi. Contohnya seperti di DM, ataupun langsung WA, ataupun langsung ditemui secara langsung, itu akan jauh lebih baik, jauh lebih sopan, jauh lebih bermartabat. Tetapi hindari perdebatan di media sosial. Karena apa teman-teman?
nggak ada ujungnya. Kalau dari saya begitu, Mbak Valen, karena tiap orang punya prinsipnya sendiri-sendiri dalam media sosial, tapi prinsip yang saya pegang itu adalah berkaitan dengan aman bermedia sosial. Jadi ketika hati saya mulai merasa tidak aman, hati saya mulai merasa resah, hati saya merasa ada hal yang tidak benar, maka saya harus memutus ketidakamanan tersebut, ketidaknyamanan tersebut. Tadi dengan cara diblok ataupun dihapus komennya, yang kedua adalah menjauhi perdebatan agar main sosial medianya tetap nyaman, tetap aman, tetap tenang. Saya rasa begitu. Semoga membantu. Terima kasih. Terima kasih banyak atas jawabannya Ibu Sarah. Berarti blog, delete lebih secure ya, Kak Valen dan teman-teman yang lain. Baik Ibu, Kalau karena di saya demikian ya teman-teman. Oh ya, satu lagi. Sekarang ada algoritma di media sosial di mana konten yang kita komen itu bisa dianggap sebagai sesuatu hal yang kita sukai walaupun komenan kita tuh jahat. Jadi seringkali kita dapat video-video rekomendasi ya teman-teman. Padahal kita nggak follow akun itu. Nah, daripada kita meninggalkan jejak melalui kolom komentar dan algoritma itu membaca kalau kita suka sama konten itu, mending jangan tinggalin jejak apapun. Supaya kita nggak dikasih rekomendasi video atau konten-konten yang serupa. Supaya kita nggak semakin panas gitu. Supaya kita nggak semakin apa namanya insecure dengan konten-konten sejenis. Demikian. Maaf ya Mbak Vela, saya potong sedikit biar nggak kelupaan. Terima kasih. baik, terima kasih Ibu Sarah atas tambahan jawabannya. Mohon izin Ibu, karena waktu tersisa 7 menit, mungkin satu penanya saja ya, sudah cukup. Oke, karena tadi perempuan, oh yang kakak laki-laki tidak jadi bertanya, silakan teman-teman masih ada waktu. Oke, baik. Untuk Kak Yosafa, Halo Kak, jadi gini dipersilahkan Kak, unmute. Kak, aku kan kuliahnya kan di beda tempat nih sama aku sekolah dulu. Aku di Jakarta dengan kualitas mereka yang literasinya oke, sama yang di sini yang ya kayak gitulah pokoknya. Sama di lingkungan kerja itu juga kayak gitu. Nah aku tuh kayak di sini tuh lebih dominan karena aku membaca. Jadi tuh gimana sih cara nge-influence kalau baca itu penting. Soalnya tuh kalau menurut mereka tuh kayak ngapain sih baca kayak gitu loh. Dan dikasih tahu tuh kayak kolot gitu. Nah itu aja sih. Soalnya tuh emang menurut saya tuh resah. Soalnya tuh saya mau yang setara atau punya temen yang lebih baik dari saya, tapi saya nggak dapet dari itu, entah di kerjaan atau entah di kampus gitu. Udah itu aja. Baik, Ibu Sarah, bagaimana menemukan circle yang tepat dikarenakan di kampus tidak ada circle yang literasinya bagus begitu, Ibu. Diperkenankan untuk menjawab. Terima kasih Mas Yosafa, pertanyaan yang menarik banget ya. Kadangkala kalau kita merasa gitu kan ya, sudah punya satu kemampuan ini ternyata berada di circle atau lingkungan yang kita rasa ada di bawah kita tuh kok kita jadi sulit untuk berkembang. Tapi memang nggak bisa dipungkiri kita tuh nggak bisa banyak mengubah orang kalau itu tidak berasal dari dirinya sendiri gitu ya. Sebagai contoh gitu, misal saya suka teman saya atau bahkan mungkin katakan suami saya gitu. Saya nggak bisa ngompor-ngomporin mereka. Ayo dong baca buku ini dong manfaatnya. Kalau hati mereka nggak terketuk dengan sendirinya. Maka mungkin kita bisa pakai prinsip monkey see, monkey do kali ya. Jadi ibaratnya kayak gini. Semakin orang itu sering melihat diri kita, ketika memberikan contoh, kita sambari berdoa, orang tersebut akan lama-lama terpengaruh gitu. Jadi dengan kita memberikan contoh, katakan di tempat kerja waktu break makan siang atau waktu istirahat, Mas Yosafa nggak main handphone nih, tapi langsung buka bukunya atau baca bukunya 10 menit aja. Harapannya dengan mereka melihat, mereka suatu saat tertarik untuk melakukan itu. Itu adalah cara yang paling gampang, memberikan suri tauladan yang baik, memberikan contoh yang baik. Itu karena berdasarkan riset dan berdasarkan yang saya lakukan juga di rumah, itu terbukti Mas Yosofa. Bagaimana saya memancing anak saya yang sekarang kelas 3 SD itu untuk mau baca buku. Itu nggak bisa. Yo, kamu baca buku. Ayo dong, buku itu bermanfaat untuk kita menambah ilmu jendela dunia. Enggak. Tapi ketika saya semakin jarang main handphone, ketika waktu senggang saya bukanya buku, akhirnya dia kemana-mana sekarang bawanya juga buku. Nggak lagi minjem handphone orang tuanya untuk mainan TikTok gitu. Dia kalau jalan-jalan mampir yuk ke toko buku ini beli.
apa yang dia suka. Ternyata emang harus dicontohin benar-benar di depan matanya dia gitu. Menurut saya demikian. Lalu kemudian dengan memberikan contoh secara nyata, bukan cuma memberikan persuasif secara lisan, memberikan wejangan-wejangan. Orang zaman sekarang dikasih wejangan nggak masuk, Mas, gitu. Teman-teman juga ikut webinar ini gitu ya, mungkin aja yang ketangkep 10%. Tapi dengan ikut webinar ini, kemudian nanti follow akun-akun Bookstagram, influencer buku yang tadi saya bilang, tiap hari nontonin konten-konten review buku, yakin deh bakal kepancing gitu kan. Sedikit demi sedikit pasti bakal tertarik. Buka misalnya akun YouTube-nya Felix Sandro, dia punya rubrik namanya Dibacain. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih males baca tapi pengen tahu buku-buku berkualitas, coba buka akun Instagramnya namanya akun YouTube-nya Felix Sandro Rubri, Felix Sandro Ruby, orang Indonesia. Dia punya rubrik Dibacain, buku-buku keren, buku-buku bestseller itu dibacain sama dia. Atau download aplikasi buku audio, audiobook. Teman-teman nggak suka baca buku tapi dapat insight-nya dari buku-buku tersebut. Jadi yang bisa saya sampaikan ke Mas Yosafa adalah dengan Anda memberikan contoh itu adalah cara terbaik untuk memancing orang menirukan apa yang Anda lakukan. Tetapi kita tidak bisa menyuruh orang untuk berubah kalau dia tidak ingin berubah sendirinya. Yang kedua, kalau misalnya nih Mas Yosafa punya teman satu dua orang yang punya minat yang sama di bidang literasi, bikin coba klub buku atau komunitas. Biasanya pergerakan satu orang itu lambat, tapi begitu dua, tiga orang akan lebih cepat, lebih jauh. Syukur-syukur dengan ketemu dua orang, tiga orang yang punya minat yang sama, entah itu di kantor, entah itu di kampus, teman-teman bisa melebarkan energi positifnya dalam membaca buku ini tadi. Itu juga yang saya lakukan, Mas, ketika membangun komunitas Read Aloud Solo Raya. Jalan sendirian itu memang bisa, tapi nggak bisa jauh. Jalan sendiri bisa cepat tapi nggak bisa jauh. Begitu sama teman-teman energinya jadi berubah. Dan tingkat influence-nya akan jauh lebih tinggi. Saya rasa begitu ya Mas, berdasarkan pengalaman saya semoga membantu. Mungkin suatu saat kita boleh yuk sesama pecinta dan pesuka buku gitu ya, kita Instagram live bareng ngomongin buku apa yang lagi dibaca supaya kita bisa menginfluence follower-follower kita di sosial media supaya semangat baca buku. Karena saya siaran ini juga punya satu program namanya Literatalk. Saya ajak teman-teman komunitas saya buat siaran bareng di radio saya. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana menginfluence orang lain. Jadi teman-teman komunitas saya ajak siaran bareng. Siaran bareng itu bahas apa? Bahas buku yang lagi dibaca. Begitu. Jadi harapannya biar makin banyak orang yang tertarik untuk baca buku lagi, entah buku cetak atau buku elektronik atau buku digital. Begitu, Mas Yosafa, boleh nih sesama penyuka buku, pecinta buku, kapan-kapan kita collab ya. Terima kasih. Baik, karena sesi Q&A sudah selesai, sekaligus menutup sesi kita bersama Ibu Sarah di pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sarah, matur sembah nuwun Ibu, yang telah menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu kepada Delegates Impact Circle 7.0, kepada LCVP RISEC in UNS, Kak Firly Afra Nafila. Kami persilakan untuk menyerahkan e-sertifikat kepada Bu Sarah, sekaligus melangsungkan sesi dokumentasi. Terima kasih untuk sertifikatnya. Terima kasih Kak Sarah atas waktunya sudah menyempatkan untuk menjadi speaker di acara Impact Circle 7.0 hari ini. Mungkin ini sertifikat yang bisa diberikan. Terima kasih. Terima kasih. Sudah saya terima dengan baik. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Ibu Sarah. Apabila terdapat kepentingan lain, setelah ini diperkenankan untuk meninggalkan ruang Zoom. Sehat dan sukses selalu, Ibu. Terima kasih, mohon izin. Pamit ya, teman-teman. Sampai ketemu lagi. Baik, baik, teman-teman. Saya sebagai moderator, mohon izin untuk menyampaikan conclusion
atau topik hangat yang tadi sudah kita pelajari bersama Ibu Sarah. Teman-teman, tingginya persaingan global menjadi faktor utama banyak orang yang menganggur, serta rendahnya kualitas dan tidak sesuainya kualifikasi pendidikan, membuat banyak generasi muda